si prinsipal kami ini dia awalnya lebih nyaman dengan ibunya dibandingkan dengan si saudara NR. Kaget mantan suami Norma Risma ngelaporin ke polisi dan sekarang ditangkap, bilang dia diperas 500 juta dan gak ada hubungan sama sekali dengan sang ibu. Misteri makna Henderson video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Oh, ini seru banget nih. Kalian udah tahu update-nya nggak nih? Let's Go udah nggak sabar banget untuk ceritain ya. Nah, ternyata kemarin nih Let's Go baru bahas tentang Norma Risma yang katanya ada chat-chat minta maaf dari sang suami dan juga sang ibu. Nah, kabar terbarunya sang suami ini ngelaporin Norma Risma ke polisi, ke Polda Banten gitu. Kenapa? Karena sang suami ini nggak terima. Dia ini melakukan pencemaran nama baik. Waduh, ini pokoknya kaget banget. Dan juga ada beberapa fakta, bukan fakta sih, ada beberapa bukti dari sang suami, mantan suami ya, itu menjelaskan bahwa dia nggak ada hubungan apa-apa sama mantan mertuanya. Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Bukti yang kita lampirkan kemarin di Polda Banten, yang pertama yaitu surat pernyataan. Ada KDRT itu barulah datang. Dan ini buktinya, ada perjalanan. Di sini bahasa dia, kalau kamu nggak mau rujuk waktu itu, maka bayarlah 500 juta. Tapi kalau kamu nggak mau bayar 500 juta, maka tunggu, apa kata-katanya, kan konyol ini, konyol sekali. Nah, jadi si Rozi ini ya, yang seperti kita tahu, yang kemarin udah kita ceritain, ini nih mantan suami dari Norma Risma. Nah, mantan suaminya ini ngelaporin Norma Risma ke polisi. Dan kabarnya sekarang Norma Risma lagi periksa sama kepolisian. Nah, kenapa sang suami ini bisa ngelaporin Norma ke polisi? Katanya sang suami ini itu kan udah dipecat dari pekerjaannya dan sekarang dia menggandeng pengacara. Nah, menggandeng pengacara, inget ya, orang ini, Rozi ini kerja di Indomaret. Kayak kalau kerja di Indomaret berarti mungkin ekonominya bukan orang kaya ya. Tapi ada pengacara nih. Dia punya pengacara. Nah, pengacara ini selaku pengacaranya si Rozi ini melaporkan pencemaran nama baik ke kepolisian karena katanya Norma ini memeras si Rozi ini sebesar 500 juta rupiah. Nah, supaya apa? Supaya rujuk gitu. Nah, jadi kita POV-nya Rozi ya. Kalau POV-nya Norma kalian semua udah tahu. Kita ceritain dulu dari POV-nya Rozi. Siap? Seru banget nih guys. Seru! Giliran masalah rumah tangga seru ya. Nah, jadi dari POV-nya Rozi, ini nih setelah kasusnya viral, Norma ini kan cerita nih ke Denny Sumargo. Nah, curiganya kenapa pada saat di Denny Sumargo dia bercerita dengan tidak panik, tidak sedih, dan juga luas banget ceritanya. Nah, ini pertanyaan bagi beberapa netizen ya. Ada yang curiga nih, kayaknya ada sesuatu nih dari Norma ini. Kenapa Norma ini ceritanya luas banget nih? Nah, dari pihak Rozi mengatakan bahwa Norma ini pengen rujuk sama Rozi. Alias ya pengen baikan lah. Tapi kalau nggak mau hal itu terjadi atau nggak mau kasus ini berlanjut, si Rozi ini harus bayar 500 juta sama Norma. Kamu kalau mau rujuk sama aku, kamu pokoknya siapin dong uang 500 juta. Tapi Mbak Norma, saya kan kerja di Indomaret ya. bisa 2 kali reinkarnasi saya kerja di Indomaret tuh untuk ngumpulin uang 500 juta. Begitu ya, jadi kerja di Indomaret gajinya berapa ya? Mungkin sekitar 5 juta, 5-7 juta lah itu. Kalau 500 juta berarti, nggak sampai, mungkin 10 tahunan atau 20 tahunan. 20 tahunan kerja tuh baru dapat 500 juta. Kurang lebih ya kalau nggak salah nih. Nah, jadi dia mintanya 500 juta gitu. Nah, tapi kalian lihat ya, dari video yang tadi, ada video tadi yang Let's Go ini. Nah, Let's Go kan ada sedikit-sedikit baca tuh dari bukti-bukti yang diserahkan sama si Rozi ini. Nah, di dalam bukti-bukti ini kayaknya Let's Go sempat baca ada, ya udah aku transfer 25 juta. Kayaknya si Rozi ini cukupnya cuma transfer 25 juta ke si Norma ini gitu. Nah, tapi dari pengacaranya si Rozi bilangnya si Norma ini menginginkan uang 500 juta. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ternyata menurut pengacaranya si Rozi itu nggak ada berzinah, tidak ada tindakan berzina sama sekali, dan nggak ada bukti tindakan perzinahan. Kenapa seperti itu? Pada saat digerebek, Rozi ini kebetulan sedang di kamar mandi dan di kontrakannya itu ada AC, mungkin pendingin ruangan ya, AC atau kipas itu. Nah, jadi keadaan di sana memang lagi gerah banget. Nah, si Rozi ini waktu di kamar mandi, dia nggak tahu menahu bahwa sang mertua lagi sedang membuka baju di sana gitu. Ini melakukan perselingkuhan, mungkin seperti itu ya, melakukan perzinahan. Padahal fakta hukumnya di situ
tidak ada yang namanya perzinahan. Saya klarifikasi, tidak ada perzinahan sama sekali. Karena pada waktu itu terjadi dobrak pintunya, saudara klien kami ini, prinsipal kami ini ada di kamar mandi. Ternyata dia tidak tahu kalau ibunya ini sudah membuka baju dengan posisi telanjang. Kalau dari omongan Rozi ini menyangkut pautkan sama omongan Norma. Omongan Norma di podcast Deddy Sumargo yang mengatakan bahwa nggak ada bukti video pada saat penggeledahan dan penggerebekan. Kenapa? Karena kalau pada saat tersebut katanya si Norma ya, pas saat digerebek memang mau divideoin, tapi mamanya itu memohon-mohon sampai bersujud di kaki orang-orang di tangga-tangganya, bilang tolong jangan videoin saya, please, saya malu banget sama anak saya, jangan divideoin saya, kasihanilah saya. Nah itu karena iba, makanya warga-warga tersebut tidak mau memvideokan penggerebekan tersebut. Nah ini nggak tahu nih yang mana benar yang mana salah. Kalau cerita Norma benar, berarti tetangga-tetangga itu salah tindakan. Karena apa? Karena tidak ada bukti yang jelas, tidak ada bukti video. Nah, lain ceritanya nih kalau ada bukti video. Mungkin Rozi ini tidak bisa menuntut Norma. Namun karena tidak adanya video, Rozi ini menuntut Norma bahwa nggak ada bukti tindakan perzinahan di sana. Oke? Itu clear ya? Itu dari pihak Rozi. Dia bilang nggak ada tindakan perzinahan. Prinsipal kami ini punya hubungan lah sesuatu dengan H, inisial H, ibunya, ibu dari NR. Begitu. Nah, lebih nyaman dengan ibunya dibandingkan dengan si saudara NR. Begitu, makanya dia terjadi ada rasa. Nah, di situ karena si prinsipal kami ini ketahuan oleh NR, bukti chat. Dalam pernikahan itu, prinsipal kami dengan NR ini selalu ribut. Ada percecokan hampir tiap hari. Nah, tapi pertanyaannya dari video yang barusan lewat. Nah, ternyata Rozi ini diam-diam memendam rasa atau nyaman bersama ibunda Norma Risma. Kaget nggak nih? Nah, kalimat di awal adalah katanya Rozi tidak pernah berzina dengan ibunda Norma. Tapi kenapa pengacaranya mengatakan bahwa si Rozi ini memendam rasa, memang merasa nyaman terhadap ibunda Norma. Karena apa? Karena si Norma ini dan si Rozi ini itu dua-duanya bekerja gitu, dan kebetulan si Rozi ini sama mama mertuanya deket gitu. Saking deketnya timbullah kenyamanan gitu. Nah, timbullah perasaan nyaman, lebih nyaman daripada dengan Norma karena hubungan dari Norma dan juga Rozi ini kerap kali berantem. Oke, itu menurut pernyataan pengacara Rozi. Di sini kita bisa tarik logika bodoh ya. Ada yang percaya nggak? Oke, kalau logika bodohnya kita kaitkan dugaan-dugaannya, ini kenapa bahtera rumah tangga Norma dan juga Rozi ini nggak nyaman? Nah, karena apa? Karena si Rozi tukang selingkuh menurut Norma. Menurut Norma nih, si Rozi tukang selingkuh. Tukang selingkuh pernah juga mergokin chatan sama mamanya yang katanya berhubungan. Nggak cuman itu, Norma juga mengatakan bahwa Rozi ini beberapa kali tuh kayaknya ketahuan download micet dan juga ngorder pere. Bukan pere ya, di micet apa ya? Namanya OpenBO gitu, OpenBO di micet gitu, karena setelah dicek HP-nya pernah install micet dan juga pernah ada notifikasi dari seorang perempuan yang member micet gitu, katanya Norma. Itu menurut kesaksiannya Norma di podcastnya Deddy Sumargo. Jadi penyebab dia selingkuh itu adalah ketidaknyamanan dengan sang Norma, tapi nyaman sama mamanya. Nah, menurut Let's Go masih yang salah Rozi ya. Walaupun kamu mau selingkuh, menurut Let's Go sih bukan hal yang wajar ya, hal yang umum lah, bukan umum juga, ya umum juga sih. Hal yang mayoritas dilakukan lelaki kalau berselingkuh. Tapi selingkuh sama mamanya itu lain cerita dong. Itu tindakan yang ekstrim bro sih. Selingkuh sama micet masih tergolong batas masuk akal karena banyak hal seperti itu. Tapi selingkuh dengan dan mencintai mama dari Norma ini itu kurang masuk akal menurut Let's Go ya. Maksudnya jarang banget hal itu terjadi gitu. Kecuali siapa? Sophia Latjuba. Pacaran sama anaknya tapi demen sama mamanya, itu bisa jadi ya mungkin ya. Apa mungkin di matanya Rozi ini mamanya Norma Risma ini setara Sophia Latjuba? Itu siapa? Sarah Azhari gitu. Yang nggak tahu ya, mungkin selera orang ya, kita nggak bisa judge selera orang ya. Tapi oke, pertanyaan terbesar dari kasus ini adalah Rozi ini menurut Let's Go dan Norma ini ya, itu menurut Let's Go adalah dari kalangan yang menengah. Let's Go nggak tahu nih ya, menengah aja atau menengah ke bawah. Ini Let's Go kurang tahu.
Yang jelas ya kita anggap aja menengah karena mereka berdua bekerja dan terlihat nggak kekurangan banget gitu. Nah, tapi di kalangan menengah ini, si Rozi ini sampai bisa punya pengacara. Ini hebatnya nih. Let's go berpikir dan berlogikakan ya bahwa ini semua bukan ide dari Rozi sendiri. Bukan ide. Namun ada pihak-pihak tertentu yang tahu tentang kasus ini dan mengambil keuntungan dari kasus ini sehingga membuat Rozi melaporkan tindakan pencemaran nama baik untuk Norma Risma ini. Nah, apa yang diinginkan dari tindakan pencemaran nama baik ini dengan UU ITE? Nah, apakah nanti ada perdamaian? Perdamaian itu tanda kutip ada hal yang harus ditukarkan, entah itu uang dan lain-lain gitu, atau apapun. Nah, ini dari bukti-bukti yang dimiliki Rozi yang katanya dari chat Norma ini ada norma tindakan pengancaman dan juga pemerasan uang gitu. Nah, apakah sekarang malah dibalik Rozi yang akan menawarkan perdamaian dengan uang atau apa nih gitu. Jadi ujung-ujungnya Let's Go ngelihat di sini, wah, ini yang mana nih yang nggak bener nih? Menurut Let's Go sih, Rozi salah kalau memang terbukti dia ada cinta dengan sang mamah dari Norma Risma. Itu total dalam segi perasaan menurut Let's Go itu pure salah, itu pure kurang ajar. Dari segi hukum, kalau memang benar Norma Risma meminta pemerasan uang 500 juta terhadap si Rozi, itu sangat memberatkan Norma Risma. Tapi menurut hukum sosial sih, menurutku wajar ya, karena itu kayaknya bentuk sebel aja deh. Kamu mau dimaafin? Udah kasih aku 500 juta. Kayak aku mampu aja punya uang 500 juta. Nah, itu kayak deal-dealan yang nggak bakal deal gitu loh. Jadi ceritanya kan kayak Norma ini, aku udah sakit hati nih. Aku mau ke podcast menceritakan hal yang sebenarnya. Terus ditawarin, jangan gitu dong, maafin aku. Kita kan udah berdamai, kita kan pisah baik-baik. Ya udah kalau kamu mau damai kasih 500 juta dong. Gampang kan gitu. Itu kan hal yang kayaknya Norma tahu si Rozi ini nggak punya uang 500 juta. Jadi intinya Norma nggak mau berdamai. Cuman alasannya salah aja, menggunakan uang gitu. Ya udah kalau kamu 500 juta. Kalau nggak mau saya tetap membicarakan tentang kelakuan bejatmu di media sosial gitu. Tapi Let's Go rasa Norma ini memang tidak mau berdamai gitu. Walaupun dikasih 500 juta, tapi pasti setelah dapat 500 juta, oh enggak, aku maunya 1,5 M gitu. Let's Go rasa sih memang Norma ini nggak mau berdamai, cuman caranya dia salah di mata hukum ya, kalau menggunakan uang 500 juta gitu. Bukan salah sih di mata hukum, maksudnya celah dari pihak Rozi. Nah, Rozi ini bertemu orang yang mengerti hukum dan mengatakan bahwa, Rozi, kamu disuruh bayar 500 juta ya? Gimana kalau kita serang balik? Kalau kita bisa serang balik, bukan serang balik, kalau kita bisa lapor ini, yang pertama, bisa saja kita memberikan kepada media layak bahwa kamu nggak ada berzinah. Bukti kamu berzinah apa, Rozi? Nggak ada kan? Kamu nggak ada videonya, nggak ada fotonya. Nah, omongan-omongan tetangga aja itu kadang-kadang bisa dijadikan bukti, bisa dijadikan enggak gitu. Yang kedua, ini kan kita lihat nih, Norma kan di podcast kayaknya dapat duit. Dengan hal ini, pertama kamu tidak perlu bayar 500 juta. Yang kedua, bisa jadi kita yang dapat 500 juta untuk uang damai. Nah, ini bisa jadi ya, bisa jadi. Ini dugaan sementara. Nah, jadi menurut Let's Go, wah ini berat sih, berat. Menurut Let's Go berat nih cobaan nih untuk Norma Risma kalau memang kasusnya beneran terjadi. Nah, ini karena Rozi mulai melaporkan ke polisi, beberapa netizen juga pada ragu nih dengan cerita yang diberikan Norma Risma. Bener nggak ceritanya nih? Tuh. Tapi dari chat-chat yang Norma Risma punya, yang Let's Go bahas kemarin, ibunya minta maaf sama Rozi minta maaf. Nah, itu kan sudah menjadi bukti kuat kalau kalian fighting di persidangan ya, bahwa memang melakukan perzinahan dan perselingkuhan gitu. Namun kalau akhirnya terjadi di pengadilan, nah, dan mereka berdua punya pengacara, Let's Go rasa ini tidak bakal jadi seimbang karena Norma Risma itu akan menuntut si Rozi dengan tindakan undang-undang perkawinan gitu, yang mana hukumannya nggak terlalu berat ya kayaknya. Tapi Rozi ini bisa menuntut Norma Risma dengan tindakan UU ITE, pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Nah, ini menurut Let's Go kalau sampai ke pengadilan, Rozi ini menurut Let's Go yang lebih bisa diuntungkan gitu. Nah, ini nggak tahu ya kalau memang akan terjadi di pengadilan. Semoga Norma Risma ini punya pengacara yang lebih handal memflip kasus ini. Kalau nggak ya kasihan nih
udah sakit hati, suaminya selingkuh sama mamanya, di penjara lagi. Wah, nih kasihan banget sih kalau memang beneran itu yang terjadi ya. Nah, dugaan kuatnya bahwa kalau memang ini akan terjadi pengadilan, menurut Let's Go, mereka akan bertarung menggunakan undang-undang yang berbeda. Yang satu undang-undang pernikahan, yang satu adalah pencemaran nama baik UU ITE serta pemerasan. Menurut kalian gimana nih? Ini kasus bakal jadi panjang nih. Kaget nih Let's Go. Kirain udah kelar aja nih kasus karena cuman cerita kemarin ya. Jadi itu aja yang bisa nonton. Itu aja yang bisa nonton. Itu aja yang bisa Let's Go kasih kali ini. Coba kalian komen dong. Menurut kalian kira-kira yang mana yang benar nih? Si Norma atau si Rosie nih? Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video vlog berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki tapi tetap sopan.